Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kelompok dari SI 017, sesi 17 gitu ya, yang diketuai oleh Afgan. Baik, saya akan coba mereview hasil dari laporan sementara ini. Pertama, untuk judulnya bagus sekali gitu ya. Jadi kamu ingin meneliti pengaruh, mungkin bukan pengaruh lamanya waktu tidur kali ya, mungkin lamanya dihilangin aja. Jadi pengaruh waktu tidur gitu ya, langsung aja pengaruh waktu tidur dan belajarnya seorang gitu ya, atau waktu belajar gitu ya, pengaruh waktu tidur dan waktu belajar seseorang gitu ya terhadap tingkat produktivitas gitu ya, itu lebih baik. Lalu untuk nama kelompok mungkin saran saya ini dibuat numbering aja, jadi kamu bisa numbering dari 1 sampai 6 gitu ya, 1 sampai 6 benar. Seperti itu, oke. Nah, untuk daftar isinya sangat bagus, sudah rapi. Ya mungkin tadi saya lihat di bab 4 itu perlu ada yang diperbaiki ya. Oke. Oke, saya mulai dari bab 1 dulu, yaitu adalah latar belakang. Dan latar belakang tadi sempat saya baca, isinya itu bagus gitu ya. Jadi kamu menjelaskan tentang tidur gitu ya, tentang manfaat tidur, terus juga masalah jika kekurangan tidur tuh apa gitu ya. Nah mungkin di sini karena kan kamu mengambil temanya atau judulnya itu adalah tentang waktu tidur dan waktu belajar terhadap produktivitas gitu ya. Nah jadi mungkin untuk di latar belakang kamu bisa menambahkan tentang waktu belajar gitu ya. Karena sampai paragraf kedua ini masih membahas tentang waktu tidur gitu ya. Jadi belum membahas tentang waktu belajar. Jadi mungkin untuk pembahasan waktu tidurnya bisa dikurangi gitu ya, atau segini juga nggak apa-apa. Tapi ditambahkan membahas tentang waktu belajarnya gitu ya, dan juga produktivitas gitu. Karena kan sesuai judul ya, kamu membahas tentang waktu tidur dan waktu belajar terhadap produktivitas seseorang seperti itu. Jadi yang kurang dalam pembahasan latar belakang ini adalah tentang waktu belajar dan juga produktivitas gitu. Jadi hubungannya apa gitu, kenapa kamu ingin meneliti ini gitu, atau pendugaan kamu terkait produktivitas itu bagaimana dari dua variabel yang kamu temukan ini. Lalu untuk perumusan masalah sebenarnya ini sudah benar, mungkin dibuat lebih spesifik, artinya yang masalahnya apa gitu. Misalkan contoh saya coba, saya ketik dulu. Misalkan bagaimana gitu ya waktu tidur seseorang mempengaruhi, atau bagaimana waktu tidur dan waktu belajar seseorang mempengaruhi produktivitasnya gitu ya. Terus mungkin yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi secara signifikan terhadap aktivitas seseorang gitu ya, atau hal seperti itulah ya. Jadi contoh ya, misalkan yang poin 2 nih, yang poin 2 ini, kapan waktu produktivitas seseorang itu mungkin bisa diperbaiki gitu ya. Jadi ini kan hampir mirip seperti yang poin 1 ya. Apa ada hubungan antara kualitas tidur dengan aktivitas seseorang gitu ya, itu boleh. Ya mungkin nanti bisa disempitkan aja gitu ya, biar lebih spesifik. Seperti itu untuk perumusan masalah. Lalu, nah untuk pembatasan masalah, nah mungkin dari kelompok kamu itu miskom gitu ya terkait sama pembatasan masalah. Nah pembatasan masalah di sini adalah batasan-batasan terhadap penelitian kamu sebenarnya, bukan terhadap waktu tidurnya gitu ya. Jadi yang dimaksud adalah misalkan contohnya pembatasan masalah itu apa sih? Misalkan pembatasan masalah yang pertama adalah tempat
gitu ya. Tempat penelitian hanya dilakukan di 2 tempat, gitu ya. Setahu saya kan ada 2 tempat ya. Tadi PT Cipta apa gitu ya, dan kedua di sekolah di SMK. Gitu ya. Lalu kedua, pembahasan yang dilakukan hanya terkait distribusi frekuensi hingga regresi, atau ini bisa disebutkan satu-satu gitu ya. Ini bisa kamu sebutkan, misalkan distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, penyebaran, korelasi dan regresi gitu. Lalu misalkan 3, sampel yang digunakan, pengambilan data menggunakan sampel sebanyak sekian gitu ya. Itu nanti kamu bisa jelasin. Nah, jadi pembatasan masalahnya itu terkait itu gitu. Jadi bukan tentang waktu tidurnya, bukan, tapi tentang apa yang dibatasi dari penelitian ini, seperti itu. Lalu untuk tujuan penelitiannya, nah ini tujuan penelitiannya sebenarnya sudah benar nih, kan yang pertama ini, mengetahui apakah jam tidur seorang benar-benar mempengaruhi terhadap waktu belajar dan produktivitas seorang, gitu ya. Nah mungkin ini baru 1 gitu ya. Oh, ada 2 deh. Mengetahui apakah pengaruh waktu tidur karyawan dan pelajar sama pengaruhnya. Nah, jadi kalau menurut saya, walaupun kamu sampelnya 2 gitu ya, 2 tempat, pelajar dan juga karyawan, tetapi mungkin bisa digeneralkan gitu ya. Digeneralkan berarti kalau karyawan itu produktivitas dalam bekerja, kalau siswa itu produktivitas dalam belajar. Gitu. Jadi pertama benar, kamu tujuannya adalah untuk melihat pengaruh dari waktu belajar dan juga waktu tidur terkait sama produktivitas seseorang. Gitu. Jadi kita kan membahas, yang kita bahas kan ada frekuensi, terus ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, korelasi, dan regresi. Nah, jadi yang kita lakukan tuh kan banyak ya, ada distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, penyebaran, korelasi, dan regresi. Nah, jadi tujuan penelitian yang teman-teman akan buat ini adalah berhubungan sama apa yang akan dibahas. Gitu. Jadi kalau biasanya ini nih, dari distribusi frekuensi sampai ukuran penyebaran tuh terkait sama penggambaran data gitu. Misalkan teman-teman ingin mengetahui gambaran data dari variabel waktu belajar gitu ya, atau penggambaran data terkait waktu tidur gitu ya, waktu tidur ya. Coba biar nggak salah, coba saya cek. Waktu tidur dengan waktu belajar gitu ya. Ya seperti itu. Nah, jadi ini dihubungkan. Lalu ada korelasi yang kita mau tahu pengaruh dari beberapa variabel yang saling berhubungan gitu ya, dan juga regresi. Nah, jadi tujuan penelitiannya dihubungkan ke sini gitu ya. Misalkan kalau regresi adalah mengetahui gitu ya, nilai taksiran produktivitas dari variabel waktu tidur dan waktu belajar gitu. Itu bisa digunakan seperti itu. Jadi nanti tujuannya coba dihubungkan. Nah, ini yang pertama nih, ini benar gitu ya. Cuma nanti tolong diperbaiki aja, dan pastinya ini dibuat poin ya. Tujuan penelitian dibuat poin, lalu pembatasan masalah juga dibikin poin seperti perumusan masalah. Gitu. Jadi lebih baik menggunakan poin agar kita tahu poin-poin dari tujuan, pembatasan, dan perumusannya itu apa aja. Seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami. Lalu untuk bab 2, oke, nah untuk bab 2 ini mungkin harus diperhatikan semua isi itu hindari bold gitu ya. Jadi misalkan menurut Peter 1985, ini kan kamu bold nih ya. Nanti tolong dirubah menjadi biasa aja. Jadi non bold gitu. Jadi nggak usah di bold. Oke, nah untuk isinya itu boleh dimasukin seperti ini karena ini kan kamu kayak sepertinya ngambil dari penelitian tertentu gitu ya, terkait tidur dan waktu tidur. Lalu di sini ada distribusi frekuensi. Nah,
di distribusi frekuensi sebenarnya udah benar. Mungkin saran saya bisa dimasukkan gambaran atau contoh dari tabel distribusi frekuensinya. Jadi tolong nanti tambahkan gambaran atau contoh dari tabel distribusi frekuensi. Nah, itu kan banyak banget ya yang tersebar di internet. Kamu bisa mengambil satu dan berikan sumbernya dari mana. Seperti itu. Nah, lalu ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan ini ya mungkin mungkin gini. Nulisnya misalkan ini rumus gitu ya. Ini kita anggap rumus kotak. Nggak bisa ya. Misalkan ini rumus kotaknya. Lalu ini nanti ada legend. Ya, legend itu apa? Legend itu adalah keterangan dari setiap simbolnya. X, N gitu ya. Ini apa artinya gitu. Jadi tujuannya agar kita tahu nih. Tahu dari apa gitu. Nah, lalu ini juga nanti diperhatikan yang kita lagi bahas adalah rumus dari data kelompok ya. Jadi untuk ukuran pemusatan dan penyebaran juga menggunakan data kelompok. Nah, ini setahu saya data tunggal kalau simbolnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman dicek lagi. Seperti itu ya. Lalu untuk median, ini juga sama, nanti kasih legend. Legend itu apa? Yang tadi keterangan, ini view apa gitu ya. Dan lain sebagainya. Pastinya ini masih data tunggal ya. Jadi yang kalian masukkan data kelompok. Kita nanti coba dicari lagi. Oke, nah ini contohnya. Mungkin kalau mau dikasih contoh, kasih keterangan contoh gitu ya. Misalkan di atasnya itu, di sini kasih keterangan contoh titik 2 gitu ya. Agar kita tahu bahwa kamu lagi ngasih contoh terkait sama rumusnya. Seperti itu. Modus juga sama berarti ya. Jadi modusnya masukkan rumus data kelompok. Lalu untuk data ukuran penyebaran, nah ukuran penyebaran sini kamu baru masukin 2 ya. Mungkin nanti diperbaiki, ditambahkan. Jadi selain range sama kuartil itu ada juga desil, persentil, simpangan baku atau standar deviasi dengan varians. Itu nanti tolong ditambahkan di dalam materi ukuran penyebaran. Lalu untuk berikutnya itu korelasi dan regresi. Nah, untuk korelasi dan regresi itu lebih baik dipisah aja. Jadi 2.5 itu kamu bahas korelasinya dulu. Berarti nanti 2.6 kamu bahas regresi gitu ya. Jadi tujuannya apa? Biar terpisah aja, biar nggak saling tercampur pembahasannya atau teorinya. Seperti nah ini kan kalau saya lihat ini masih tercampur. Lalu jangan lupa masukin juga rumus-rumus yang digunakan oleh kalian. Jadi rumus korelasinya apa gitu ya. Yang digunakan berarti kan ada 2 ya, koefisien korelasi dan juga korelasi determinan. Itu coba nanti dicari. Lalu untuk regresi nanti kan kepisah. Nanti habis itu juga jangan lupa masukin rumusnya. Rumus untuk mendapatkan nilai A, nilai B, dan persamaan regresinya. Seperti itu. Oke, nah ini untuk tinjauan pustaka bagus banget. Ya teman-teman mengambil rujukan dari beberapa jurnal yang terkait sama tidur gitu dan waktu produktivitas. Gitu. Ini jadi tambahan. Bagus. Nah, oke, selanjutnya di metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini ada jenis penelitian. Nah, oke, ini benar bagus. Oke. Jadi ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang teman-teman lakukan gitu ya. Jadi penelitian ini bersifat kuantitatif yang dilakukan terhadap kuesioner dengan menggunakan kuesioner ataupun wawancara. Seperti itu. Lokasi penelitian, nah ini penting, jadi bagus untuk kita mengetahui lokasi yang teman-teman lakukan. Seperti itu. Nah, mungkin udah ya. Saya akan beri satu demo. Waktunya. Oke, nah subjek penelitian. Oke. Oke, nah ini pengumpulan data. Oke, nah ini adalah rumus Lovin yang kalian gunakan ya. Oke, nah mungkin teman-teman untuk
lokasi SMK Negeri 1 kan minimal kan pakai data 15% ya. Nah, jadi untuk di PT Ciptadra gitu ya, itu juga nggak apa-apa pakai 15%. Jadi nggak usah pakai 10%. Gitu, tujuannya agar bisa sama aja. Gitu kan. Kalau nanti ini 15%, otomatis kan nanti sampel yang digunakan akan lebih sedikit. Gitu, jadinya nanti totalnya akan lebih sedikit. Seperti itu. Nah, mungkin untuk analisis data, mungkin ini saya kurang paham nih maksud kamu masukin ini apa gitu. Jadi analisis data tuh lebih baik adalah analisis terkait data yang telah kamu dapat. Misalkan dasarkan kuesioner nih, misalkan kita lihat kuesionernya ini kan ada durasi lama tidur gitu ya, berapa lama durasi belajar gitu. Nah, ini juga sebenarnya nanti bisa apa namanya, bisa teman-teman perbaiki ya. Jadi jangan ngasih opsi, biarin aja di isai gitu agar teman-teman yang menjawab atau responden yang menjawab bisa apa namanya, menjelaskan waktu tidurnya gitu. Karena kalau misalkan ini nih 5 sampai 8 jam itu nilainya bingung kita nanti. Seperti itu. Yang harusnya analisis itu terkait sama datanya ya. Ini lebih ke penjelasan yang tidak relate menurut saya sama pembahasan yang kamu lakukan. Seperti itu. Oke, lalu ini hasil penelitian. Oke, baik. Jadi kamu nanti akan merevisi. Nah, tapi saran saya diperhatikan kuesionernya gitu ya. Lalu setelah itu nanti karena data itu penting ya. Ibarat kamu lagi kerja terus mendapatkan data yang keliru, apakah nanti hasilnya akan sesuai? Itu pastinya kan enggak ya, akan tidak sesuai. Nah, itu perlu nanti diperbaiki dulu. Sama seperti ini juga. Jadi nanti diperbaiki dulu, nanti dihitung. Nah, pastinya dihitung dengan apa namanya? Data kelompok untuk distribusi frekuensi, pemusatan dan penyebaran. Gitu. Oke, cukup ini udah bagus. Nah, lalu untuk kesimpulan. Nah, kesimpulan nanti kan tujuannya kamu perbaiki nih. Misalkan tujuannya itu ada 2 poin, maka nanti kesimpulannya pun nanti akan ada 2 poin. Karena kesimpulan itu merupakan jawaban dari tujuan yang didasarkan dari pembahasan yang telah dibuat. Seperti itu. Nah, kemudian saran. Nah, saran yang kamu berikan merupakan saran yang kira-kira berguna atau bermanfaat untuk penelitian sejenis berikutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itu aja. Semoga dapat dipahami. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.